Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan sebuah topik penting dari Machine Learning, yaitu Support Vector Machine atau SVM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Ramadini, dengan NIM 2202020002, mahasiswi dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Program Studi Informatika. Baik, langsung saja kita mulai dengan memahami apa itu SVM. Jadi, Support Vector Machine atau SVM adalah metode supervised learning dalam machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane, garis atau bidang dalam dimensi tinggi, yang dapat memisahkan data dari dua atau lebih kelas secara optimal. SVM menggunakan supervektor, yaitu titik data terdekat dari masing-masing kelas, untuk menentukan posisi hyperplane tersebut. Algoritma ini bertujuan untuk memaksimalkan jarak atau margin antara hyperplane dan data terdekat dari kedua kelas, sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi model. SVM juga dapat menangani data non-linear dengan menggunakan fungsi kernel, yang memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan dengan lebih mudah. Namun, bagaimana jika data yang kita miliki tidak linear atau tidak dapat dipisahkan dengan garis lurus? Disinilah fungsi kernel dalam SVM memainkan peran pentingnya. Fungsi kernel memungkinkan SVM untuk memetakan data dari dimensi rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Di ruang dimensi yang lebih tinggi ini, data yang tadinya tidak dapat dipisahkan menjadi lebih mudah untuk dipisahkan. Ada beberapa jenis fungsi kernel yang sering digunakan, yaitu yang pertama itu linear kernel, untuk data yang secara alami dapat dipisahkan secara linear. Lalu yang kedua ada polinomial, cocok untuk data dengan pola hubungan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada radial basis function atau RBF, ideal untuk data non-linear dengan kompleksitas tinggi. Dan yang keempat ada sigmoid, yaitu memberikan fleksibilitas tinggi dalam beberapa kasus tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dari metode SVM. Beberapa poin utama yang menjadi keunggulan SVM adalah sebagai berikut. Yang pertama, SVM sangat efektif untuk data berdimensi tinggi. Lalu yang kedua, cocok digunakan pada dataset yang berukuran kecil, sekaligus mampu menangani data non-linear dengan memanfaatkan fungsi kernel. Yang ketiga, metode ini fleksibel karena mendukung berbagai jenis kernel. Dan yang keempat, SVM dirancang untuk memisahkan data dengan margin maksimum, sehingga model yang dihasilkan lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Namun, SVM juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, SVM itu kurang efisien untuk dataset yang besar karena memerlukan waktu dan memori komputasi yang signifikan. Yang kedua, pemilihan parameter seperti C dan gamma membutuhkan perhatian khusus dan proses tuning yang tidak sederhana. Yang ketiga, metode ini sensitif terhadap dataset yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, SVM juga tidak ideal untuk dataset di mana jumlah fitur jauh lebih besar dibandingkan jumlah sampel. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk implementasi kode SVM. Yang pertama, pada bagian ini, mengimpor library yang diperlukan untuk implementasi SVM. Pandas dan NumPy digunakan untuk pengelolaan data, Matplotlib untuk visualisasi, serta Skitlearn untuk pembagian data. Normalisasi, penerapan SVM, reduksi dimensi dengan PCA, dan evaluasi model. Semua library ini memungkinkan kita untuk mengelola, memproses, melatih, dan mengevaluasi model SVM dengan efisien. Setelah mengimpor library yang diperlukan, berikutnya adalah memuat dataset Heart.csv menggunakan Pandas. Cuplikan data ditampilkan dengan fungsi height untuk memberikan gambaran awal tentang struktur dan isi dataset yang akan digunakan dalam implementasi SVM. Selanjutnya, data dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan target Y. Ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan data untuk pelatihan model SVM.
Dataset kemudian dibagi menjadi training set dan test set menggunakan fungsi train test split. Sebanyak 25% data dialokasikan untuk pengujian, sementara 75% sisanya digunakan untuk melatih model. Parameter random state memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Data fitur kemudian dinormalisasi menggunakan standar scalar untuk memastikan setiap fitur memiliki skala yang sama, sehingga meningkatkan performa model SPM. Selanjutnya, dimensi data direduksi menjadi dua komponen utama menggunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mempermudah visualisasi dan pemrosesan. Proses ini dilakukan pada training set dan test set secara terpisah. Pada langkah ini, model SPM dibuat dengan menggunakan kernel Radial Basis Function atau RBF yang efektif untuk menangani data non-linear. Model kemudian dilatih dengan data training yang telah direduksi dimensinya menggunakan PCA. Setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah memprediksi hasil untuk test sets yang telah diproses dengan PCA. Hasil prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya menggunakan Confusion Matrix yang memberikan gambaran tentang akurasi klasifikasi model. Selain itu, klasifikasi report juga dibuat untuk menilai kinerja model berdasarkan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Bagian terakhir, kita memvisualisasikan hasil model SPM pada training set dengan menggunakan contour F. Kita menggambarkan decision boundary yang memisahkan dua kelas berdasarkan prediksi model. Kode untuk warna merah dan hijau menunjukkan area yang diprediksi untuk dua kelas. Kemudian, data training diplot dengan warna biru dan orange, masing-masing mewakili kelas yang berbeda. Visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana model memisahkan data setelah dilakukan reduksi dimensi dengan PCA. Lalu dilanjutkan dengan memvisualisasikan hasil model SPM pada test set. Persis seperti data training set, decision boundary digambarkan menggunakan warna yang sama. Visualisasi ini memberikan gambaran bagaimana model yang telah dilatih mengklasifikasikan data yang tidak terlihat sebelumnya. Baiklah, untuk memperjelas hasil implementasi dari kode yang sudah saya jelaskan barusan, saya akan langsung menunjukkan implementasi kodenya di Google Colab. Di sini kita akan berjalan melalui setiap langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari import library, mempersiapkan dataset, membagi data, hingga melatih dan memvisualisasikan hasil model SPM. Mari kita lihat langsung bagaimana kode ini dijalankan di Google Colab untuk memahami bagaimana model SPM diterapkan dan dievaluasi secara praktis. Oke, berikut ini adalah hasil yang sudah bisa kita lihat. Di sini ada dataset yang akan kita klasifikasi. Di sini saya menggunakan kernel RBF dengan confusion matrixnya sebagai berikut, sehingga didapatkanlah akurasi sebesar 0,8 atau 83%. Lalu ini dia hasil dari visualisasi model SPM dengan decision boundary dan scatter plot. Dengan titik-titik berwarna orange adalah kelas 1 dan yang warna biru untuk kelas 0. Begitupun dengan hasil visualisasi dari data testing ini. Demikianlah penjelasan dan implementasi dari model SPM menggunakan dataset ini. Kita telah melalui seluruh proses mulai dari mempersiapkan data, melatih model, hingga mengevaluasi hasilnya. Visualisasi yang kita buat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana model mengklasifikasikan data dan membangun decision boundary. Dengan menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi, kita bisa lebih mudah memahami dan menganalisis performa model. Saya harap penjelasan dari saya dapat memberikan wawasan yang berguna tentang penerapan SPM dalam klasifikasi data. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi yang saya bawakan kali ini.
Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.